Selamat datang di channel YouTube saya. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang masalah lingkungan global dan bagaimana cara kita membantu untuk menyelamatkan planet ini. Fokus khusus kita kali ini akan berada pada Eritrea, sebuah negara di Afrika Timur yang memiliki tantangan lingkungan yang unik. Mari kita mulai. Eritrea merupakan salah satu di antara sedikit negara di dunia ini dengan sistem totaliter, di mana pemerintah memiliki kekuasaan mutlak untuk mengontrol apa yang masuk dan keluar dari negara ini. Negara Eritrea adalah salah satu negara yang berada di kawasan Afrika Timur. Negara ini dibelah oleh dua cabang dari celah Afrika Timur atau EAS African Rift. Negara ini berbatasan dengan negara Sudan di bagian barat, Ethiopia di sebelah selatan, dan dengan Djibouti di bagian tenggara. Bagian timur laut dan Eritrea memiliki garis pantai yang luas di sepanjang Laut Merah. Negara ini meliputi area seluas 117.600 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan wilayahnya dengan luas yang ada di Indonesia, luas negara ini masih lebih kecil dari luas Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayahnya yang mencapai 129.066 km persegi. Eritrea memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dengan ekosistem yang bervariasi, mulai dari gurun yang luas, garis pantai yang panjang, hingga pegunungan yang hijau. Namun negara ini menghadapi sejumlah masalah lingkungan yang serius. Salah satu masalah utamanya adalah pengundulan hutan. Banyak hutan yang telah ditebang untuk kebutuhan bahan bakar dan lahan pertanian. Selain itu, Eritrea juga mengalami desertifikasi atau proses pegunungan yang diperparah oleh praktik pertanian. Masalah lingkungan di Eritrea disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan manusia. Faktor alam termasuk perubahan iklim global yang mengakibatkan variabilitas cuaca yang ekstrim, curah hujan yang tidak menentu, dan suhu yang semakin panas memperburuk kondisi tanah dan vegetasi. Di sisi lain, faktor antropogenik atau yang disebabkan oleh manusia juga sangat signifikan. Pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti overgrazing dan teknik irigasi yang buruk, telah menyebabkan degradasi tanah. Selain itu, penebangan hutan, bahan bakar kayu, dan perluasan lahan pertanian mengakibatkan kehilangan tutupan hutan yang vital untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Perubahan iklim juga berdampak signifikan di Eritrea, dengan musim kemarau yang telah panjang dan curah hujan yang semakin tidak menentu. Ini mengakibatkan penurunan hasil pertanian dan memperburuk kondisi air di negara tersebut. Dampak dari masalah lingkungan ini sangat luas. Secara ekonomi, degradasi lahan dan kekurangan air bersih berdampak langsung pada sektor pertanian, yang merupakan sumber utama mata pencarian bagi sebagian besar penduduk Eritrea. Tanah yang tandus dan kurangnya air bersih membuat hasil pertanian menurun drastis. Secara sosial, masalah lingkungan ini juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Polusi udara dan air bersih menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sementara kurangnya sumber daya air bersih meningkatkan risiko penyakit. Dari sisi ekologi, kehilangan keanekaragaman hayati dan degradasi habitat mengancam keberlanjutan ekosistem lokal dan spesies endemik. Selain itu, masalah lingkungan juga menyebabkan migrasi penduduk dari daerah yang terdampak parah ke daerah yang lebih baik kondisi lingkungannya, yang ada gilirannya dapat menyebabkan konflik sosial dan tekanan pada sumber daya di daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Eritrea telah mengambil beberapa langkah penting. Salah satunya adalah penerapan undang-undang lingkungan yang ketat dan pelaksanaan program konservasi nasional. Teknologi dan inovasi juga memainkan peran penting dalam solusi ini. Misalnya, teknik irigasi efisien yang menggunakan lebih sedikit air telah diterapkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu,
Pendidikan dan kesadaran publik melalui kampanye lingkungan sangat penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam usaha pelestarian lingkungan. Pemerintah negara Eritrea juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan pendanaan. Program-program yang didukung oleh PBB dan LSM internasional telah membantu meningkatkan kapasitas lokal dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam yang berada di negara Eritrea. Salah satu proyek konservasi yang berhasil adalah program reboisasi di wilayah pegunungan Eritrea. Proyek ini melibatkan penanaman ribuan pohon yang tidak hanya membantu mencegah erosi tanah, tetapi juga meningkatkan keanekaragaman hayati lokal di negara Eritrea. Proyek ini juga menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan. Hasil dari proyek ini sangat menggembirakan masyarakat lokal. Dengan lahan yang dulunya gundul, kini kembali hijau dan subur, serta habitat yang semakin mendukung kehidupan satwa liar. Pengelolaan kawasan pesisir di Massawa, di mana komunitas lokal juga bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk melestarikan ekosistem mangrove. Mangrove memainkan peran penting dalam melindungi garis pantai dari erosi dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Negara Eritrea bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti PBB dan LSM untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam upaya lingkungan. Kerjasama ini mencakup program bantuan teknis dan pendanaan untuk proyek-proyek lingkungan. Bantuan ini sangat penting untuk mendukung inisiatif lokal dan memperkuat kapasitas negara dalam mengatasi tantangan lingkungan. Partisipasi Eritrea dalam inisiatif global seperti Perjanjian Iklim Internasional menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah lingkungan di tingkat internasional dan kontribusi pada usaha global untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Kerjasama internasional juga mencakup proyek-proyek penelitian yang bertujuan untuk memahami lebih baik dampak perubahan iklim dan menentukan solusi adaptasi yang efektif. Misalnya program penelitian tentang manajemen air yang berkelanjutan di wilayah semi-arid negara Eritrea yang dilakukan bersama dengan universitas dan lembaga penelitian internasional. Sebagai kesimpulan, masalah lingkungan di negara Eritrea merupakan tantangan besar. Tetapi dengan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, ada harapan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan mengambil tindakan nyata, kita bisa membantu menjaga lingkungan dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang. Mari kita semua berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita dan menjadi bagian dari solusi global. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya.